Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya, kita akan ada kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 1 Halmahera Selatan dan kita sudah sampai di sekolah di jam 8 pagi. SMA Negeri 1 Labuha adalah salah satu SMA favorit di kota Labuha Bacan. Oleh sebab itu, kami datang ke lokasi ini untuk memberikan sosialisasi mengenai penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Nah, pagi ini kita bersama Ibu Dr. Fahria. Kami berdua akan melakukan sosialisasi di sekolah ini. Saya bersama Ibu Dr. Fahria telah datang di pukul 8 pagi untuk mengisi kegiatan sosialisasi ini. Pagi, assalamualaikum. Ini adalah pesertanya. Sebagaimana kegiatan sosialisasi yang kami lakukan di seluruh wilayah Maluku Utara, kami melibatkan para pengurus Pokjar. Mereka adalah alumni dan juga pengurus Pokjar yang diangkat untuk membantu kami menyelenggarakan kegiatan perkuliahan UT di daerah. Pagi ini kami bersama Bapak Ahmadi, SPD, pengurus Pokjar wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami memulai sosialisasi ini dengan memberikan kesempatan kepada Bapak Ahmadi untuk memberikan sedikit pengantar kepada para siswa. Informasi atau sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Ahyar dan Ibu Dokter terkait dengan apa itu UT dan bagaimana kita bisa masuk ke UT. Kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka yang kami lakukan saat ini memang terlalu awal untuk siswa kelas 12 karena mereka sendiri nanti akan ujian pada bulan April tahun depan. Sementara Universitas Terbuka sudah mulai buka pendaftaran untuk registrasi 2023-1 dimulai pada Oktober-November tahun 2022 sampai dengan Januari-Februari 2023. Jadi kami bermaksud untuk menyampaikan ke mereka bahwa kesempatan ini, informasi yang kami sampaikan bisa diteruskan kepada orang tua dan keluarga yang sudah memiliki jasa SMA untuk lebih dulu mendaftar. Sedangkan mereka sendiri bisa menunggu sampai selesai ujian di bulan April dan mereka bisa kembali mendaftar sebagai mahasiswa baru di UT mulai dari bulan Mei, Juni, Juli hingga Agustus di tahun depan. Teman-teman mungkin kan nanti ujian di April. Nanti di bulan April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus kita ada lagi penerimaan. Jadi di UT itu 2 kali penerimaan setiap tahun. Jadi sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan nanti kalau teman-teman berniat masuk ke UT, daftarlah nanti di bulan Mei Mei, Juni, Juli, Agustus itu pendaftarannya. Tapi informasi ini sampaikan ke keluarga, teman, sahabat di rumah. Siapa tahu ada yang nanti mau mendaftar di bulan-bulan depan ini, mulai November sampai Januari. Sebagai anak-anak yang belum pernah mendengar tentang Universitas Terbuka, kami bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka bahwa inilah izin pertama kali yang diberikan oleh pemerintah tentang pendirian Universitas Terbuka. UT itu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia, berdirinya tahun 84, keputusan presiden langsung. 84 bertepatan di Binagraha. Itu gambarnya Pak Presiden Soeharto dan Ibu Tin pertama kali hadir di Istana Negara dalam rangka peresmian Universitas Terbuka. Universitas Terbuka memiliki keunikan karena menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi dengan cara terbuka dan jarak jauh. Dan
Hal itu memungkinkan para siswa atau mahasiswa untuk belajar menggunakan media pembelajaran seperti buku kuliah, kemudian internet, dan lain sebagainya. Ini sangat berbeda dengan proses kuliah tatap muka di kelas yang dilaksanakan oleh kebanyakan perguruan tinggi konvensional. Kalau di UT itu sistemnya jarak jauh, jadi bisa tatap muka dan juga bisa tanpa tatap muka. Jadi belajarnya bagaimana kalau tanpa tatap muka? UT menyediakan buku-buku kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu ada bukunya, beda dengan kampus tatap muka. Itu tidak ada buku, jadi mahasiswa harus cari buku sendiri. Apakah dosen yang suruh atau teman-teman cari sendiri. Kalau UT disiapkan setiap program studi, setiap mata kuliah ada bukunya. Salah satu ciri khas dari universitas terbuka adalah kuliah online. Kuliah dengan menggunakan jaringan internet. Kuliah seperti ini memungkinkan mahasiswa bertemu dengan para mahasiswa lain yang berada di luar daerah, bahkan di luar negeri. Ini memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan. Yang paling bagus di kuliah online adalah kita lebih banyak teman dan lebih banyak mengembangkan wawasan dan pengetahuan kita, karena kita bertemu orang-orang yang bukan ada dalam lingkungan kita. Maka di situ ada masuk dari luar negeri, masuk itu yang ada di luar negeri juga bergabung di situ. Kuliah online sangat tergantung pada jaringan internet dan juga kemahiran daripada mahasiswa menggunakan media online. Oleh sebab itu, UT mengandalkan para pengurus Pokjar di daerah untuk membantu mahasiswa mengakses kuliah online. Kemudian untuk jarak jauhnya memang kuliah berbasis internet. Jadi harus ada jaringan internet. Jadi di hal seperti ini kadang lancar, kadang tidak lancar. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada kendala bisa ke tempatnya Pak Madi, nanti Pak Madi akan bantu bagaimana cara mengakses kuliah online. Pembelajaran jarak jauh universitas terbuka memungkinkan UT telah masuk pada visi yang berkualitas dunia. Oleh sebab itu, UT telah hadir di seluruh wilayah Indonesia dengan 39 kantor UPBJJUT dan 1 kantor layanan luar negeri untuk melayani 40 negara. Kemudian kita itu berkualitas dunia. UT ini bukan lagi kampus yang lokal, karena kita punya kampus ini berada di seluruh wilayah Indonesia. Ada 39 kantor yang punya unit program belajar jarak jauh UPBJJUT. Ada satu layanan luar negeri. Kita melayani 40 negara di dunia. Jadi kita dunia UT ini. Jadi menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan PBJ, menghasilkan lulusan dengan nilai tinggi, kemudian mengkaji, mengembangkan sistem PBJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh. Meskipun UT mengusung visi menjadi perguruan tinggi berkualitas dunia, namun UT tetap saja menjadi perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki tugas adalah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di Indonesia, bahkan yang tinggal di pelosok, untuk memberikan layanan pendidikan tinggi. Karena mungkin satu dan lain hal, warga yang tinggal di pelosok itu tidak punya kesempatan untuk datang mengikuti pendidikan atau mengenyam pendidikan tinggi di kampus-kampus tatap muka di berbagai kota. Ada yang lagi kuliah di Jawa, ada yang ke Ternate, ada yang malah pilih bekerja di toko di mana saja, dan ada malah tidak ada pikiran untuk melanjutkan kuliah studi. Nah, UT hadir untuk menjembatani yang seperti itu. Kalau tidak bisa ke kampus di Ternate untuk kuliah karena masalah biaya dan lain sebagainya, atau ke Jawa, dan ada memilih untuk misalnya bekerja, mencari pekerjaan, mencari penghasilan dan sebagainya, maka kita datang untuk menjembatani. Hal yang paling penting dari kegiatan sosialisasi ini adalah memotivasi siswa sebagai bagian daripada para pemuda Indonesia yang memiliki masa depan. Bahwa mereka kita ingatkan, apabila mereka sudah selesai studi di SMA, maka wajib bagi mereka untuk menyelesaikan studi pada pendidikan tinggi, apapun alasannya, karena pendidikan adalah penting untuk masa depan.
teman-teman sekolah itu selesaikan studi, jangan sampai ada yang putus, begitu. Karena pendidikan ini adalah salah satu di antara ya, untuk meneruskan masa depan hidup. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengembangkan diri, bagaimana teman-teman bisa hidup menjadi lebih baik, ya dengan cara pendidikan. Jadi kalau teman-teman dari keluarga kita ini, dari keluarga yang tidak mampu, itu bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk kuliah atau sekolah lebih tinggi. Tetap ada. Makanya UT itu datang ke teman-teman, itu dengan kampus lain. Kalau kampus lain kan harus ke Ternate, harus ke tempat kampusnya. Kalau UT malah sebaliknya, teman-teman, untuk memberikan layanan pendidikan tinggi. Jadi tetap saja di rumah, bekerja membantu orang tua, tetapi bisa kuliah. Dan kuliahnya itu sama 4 tahun, 8 semester dengan ijazah yang terakreditasi A dan B. Dan ijazah itu setara untuk mencari pekerjaan, mau pegawai negeri kah, pegawai swasta kah, dan lain sebagainya boleh. Sebagai PTN yang mengemban tugas untuk menjangkau seluruh warga masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi, sistem pendidikan terbuka jarak jauh UT sangat memungkinkan kepada siapa saja untuk bisa kuliah di UT tanpa ada batasan usia maupun tahun ijazah. Dan siapapun yang penting memiliki ijazah SLTA sederajat termasuk ijazah paket C boleh kuliah di UT. Nah, sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Terbuka, tidak ada pembatasan usia atau ijazah, masa belajar, waktu registrasi, frekuensi untuk ujian. Jadi intinya gini, tidak terbuka untuk siapa saja. Teman-teman yang baru lulus seperti sekarang, atau ada yang lulus sudah bertahun-tahun lalu, bahkan sudah orang tua, sudah sesepuh, sudah dewasa, itu boleh menjadi mahasiswa UT. Boleh. Jadi dia sudah lulus sudah lama sekali. Bahkan ijazah paket C boleh masuk ke UT. Jadi dia terbuka untuk siapa saja. Yang penting dia ada ijazah SMA sederajat. Ijazah SPG boleh, SPGO boleh, madrasah aliyah, SMK, bahkan paket C boleh. Tujuan pendirian UT oleh pemerintah adalah untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin warga masyarakat untuk kuliah, terutama mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Oleh sebab itu, tes masuk untuk perguruan tinggi seperti UT itu sangat dipermudah. Tidak ada tes tertulis, yang ada adalah seleksi berkas dan wawancara, termasuk juga untuk seleksi penerimaan beasiswa bidik misi atau KIPK. Dan tidak ada tes masuk, tidak ada seleksi, tes tertulis begitu. Yang ada adalah seleksi berkas. Yang penting memenuhi persyaratan berkas sudah boleh diterima, kecuali untuk penerimaan mahasiswa bidik misi atau mahasiswa yang beasiswa. Kalau mahasiswa beasiswa itu harus ada seleksi, dan seleksinya juga bukan seleksi tertulis. Kita membuat seleksi berkas administrasi dan wawancara untuk mengetahui saja motivasi teman-teman mau kuliah. UT sangat memperhatikan legalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, program studi yang ada di UT sudah terakreditasi A dan B, supaya menjamin ijazah yang akan diterima oleh para lulusan dapat digunakan di mana saja, baik untuk melamar pekerjaan atau menyesuaikan kenaikan pangkat dan golongan di instansinya masing-masing. Jadi UT memang menyediakan layanan pendidikan yang simpel, yang sederhana, yang murah, yang bisa teman-teman bisa akses. Dan kualitasnya tetap terjaga. Ijazahnya juga diakui seperti di kampus lain, kita terakreditasi A dan B. Sudah banyak hal yang saya sampaikan pada kegiatan sosialisasi ini, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Fahria untuk memperkenalkan diri dan juga memberikan beberapa materi tambahan kepada para siswa yang hadir. Saya tambahkan sedikit, ingat ya, UT itu perguruan tinggi negeri. Ya, yang ke berapa tadi? 45 benar. Jadi perguruan tinggi negeri yang ke-45. Terus
UT itu adalah universitas yang menjangkau yang tidak terjangkau. Artinya sampai di pelosok di mana saja di Indonesia bisa dijangkau oleh UT. Dr. Fahria adalah pegawai yang baru saja bergabung dengan Universitas Terbuka Ternate di bulan Oktober ini. Beliau memiliki kapasitas baik sebagai seorang dosen di FKIP UT, dan saat ini beliau membantu UT Ternate untuk melakukan sosialisasi seperti pada saat sekarang. SMA 1 ini adalah salah satu SMA favorit yang cukup besar di Halmahera Selatan. Siswa kelas 3 untuk tahun ini itu sudah sekitar 200-an lebih, dan kami berharap mereka ada di antara mereka nanti yang ingin bergabung kuliah dengan Universitas Terbuka di tahun 2023 nanti. Untuk memberikan rasa percaya kepada siswa ini, kami mengajak mereka untuk mengunjungi website UT, www.ut.ac.id. Coba lihat di situ link www.ut.ac.id. Coba diakses dulu supaya terbiasa melihat informasi mengenai Universitas Terbuka. Silakan www.ut.ac.id. Akses ke Universitas Terbuka. Ada pakai tanda tidak? Sering-seringlah lihat di situ. Itu adalah link resmi website kita, dan di situ teman-teman akan membaca banyak sekali informasi mengenai UT, dan itu supaya memperkuat ini rasa keingintahuan teman-teman mengenai UT dan legalitas UT. Jadi nanti kalau orang tua tanya, UT itu apa? Tak pernah lihat. Buka saja di situ, di link. Nah, jadi bawa juga brosurnya, kasih ke keluarga, ke ayah, ibu, begitu. Kemudian nanti diskusi supaya bagaimana meyakinkan ayah ibu untuk nanti kira-kira memilih kuliah. Mudah-mudahan nanti UT menjadi salah satu pilihan dari teman-teman untuk kuliah. Kita punya sekarang 400.000 mahasiswa, 400.000 lebih mahasiswa. Kampus mana yang punya mahasiswa sebanyak itu sekarang di Indonesia? Jadi kita adalah terbesar dari jumlah mahasiswa. Alumni kita sudah 1.750.000 lebih. Jadi silahkan pilih kuliah di UT. Ingat ya, kalau teman-teman itu tidak punya biaya untuk kuliah di kampus-kampus di luar Bancan, ya karena orang tua mungkin keberatan ya masalah biaya dan lain-lain, tetap kuliah, pilih UT supaya teman-teman tidak merasakan 4 tahun setelah lulus dari UT punya ijazah itu sangat bermanfaat, karena tiba-tiba kalau ada permintaan pegawai dan lain sebagainya, orang lain mungkin akan kaget, anak ini kuliah di mana tiba-tiba sudah bisa ikut tes pegawai dan lulus. Dan kita UT adalah penyumbang CPNS terbanyak di tahun 2018 kemarin, 70.000 peserta tes, dan kita lulusnya 9.000-an. Kalau tidak percaya, searching di internet lulusan UT yang lulus CPNS terbanyak di Indonesia. Kampus mana bisa menyumbang sebanyak itu di UT? Jadi mulai dari sekarang, kalaupun belum termotivasi untuk kuliah, akan lebih baik searching dulu. Jadi cari informasi mengenai UT supaya lebih aktif. Oke? Terima kasih banyak atas pertemuan pagi ini. Kita jumpa lagi. Sebelum kami berpisah, kami doakan teman-teman dimudahkan segala urusan, umur panjang, dan lulus nanti di ujian sekolah. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, kami terus mengingatkan kepada para siswa untuk kuliah. Ya, meskipun mereka tidak kuliah di Universitas Terbuka, mereka memilih kuliah di tempat lain, tetapi yang penting mereka wajib kuliah.
dan yang paling penting adalah kuliah di program studi yang terakreditasi A dan B agar ijazahnya tidak bermasalah di masa depan. Dan UT adalah selalu menjadi pilihan ketika semua pilihan-pilihan lain itu menjadi sulit, ya, karena jarak, waktu, biaya dan lain sebagainya. Dan segeralah bergabung dengan Universitas Terbuka di Bacan, Halmahera Selatan. Teman-teman tetap semangat, ya, tetap memiliki motivasi untuk menyelesaikan studi pada pendidikan tinggi. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran. Terima kasih untuk SMA Negeri 1 Halmahera Selatan, dan terima kasih untuk para pengurus Pokjar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan dalam edukasi untuk peserta didik kelas 3, itu sering saya lakukan pemantauan sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri, sehingga kita bisa tahu berapa presentasi kelulusan nanti yang sebentar menuju ke perguruan tinggi, kemudian presentasi yang akan menuju untuk pendidikan secara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi biasanya saya kasih edukasi, kalau memang yang akan meneruskan ke perguruan tinggi, ya silahkan memilih semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tapi kalau memang ada yang tidak akan memilih, maka solusi saya tawarkan itu ada beberapa alternatif. Salah satunya ke Universitas Terbuka, karena Universitas Terbuka itu mendukung sekali bagi siswa-siswi yang latar belakangnya yang lebih memilih dia harus bekerja dulu baru kuliah. Kemudian yang kedua, dia memilih untuk tes dulu baru kuliah. Nah, itu yang sering kita edukasi ke anak-anak, sehingga memberikan pemahaman bahwa itulah solusi UT untuk memberikan keringanan kepada siswa untuk dia di samping bekerja, tapi di samping dia memiliki pengetahuan untuk melanjutkan dan memiliki titelnya. Nah, itu salah satunya, itu solusinya adalah Universitas Terbuka. Justru itu saya juga karena kemarin-kemarin sudah sering sharing dengan Pak Mat, jadi alhamdulillah kita sering kasih edukasi itu ke anak-anak, sehingga anak-anak itu sudah mulai memahami bahwa sekalipun kita bekerja tapi masih diperbolehkan untuk kuliah. Nah, itu yang harus kita rubah mindset dari siswa kita, sehingga mereka pantas untuk memiliki gelar sarjana, karena melalui pendidikan-pendidikan yang tidak secara langsung mereka lakukan, tapi dengan lewat Zoom, lewat pertemuan-pertemuan online, atau lewat modul ya yang sudah dipersiapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Nah, kemarin itu sempat juga saya akomodir beberapa orang, ya, cuman ya terkendala dengan dana, ya, yang karena mereka ini sisir bidik misinya, karena rata-rata kita di sini hampir 50% siswa kita itu di bawah rata-rata tidak mampu, tapi punya prestasi akademik bisa diandalkan. Justru itu saya ingin sekali kalau memang ada kesempatan untuk SMA 1, barangkali berikan peluang untuk kita untuk mendapatkan beberapa bidik misi untuk kita setiap tahun lah, untuk kita edukasi anak-anak bisa langsung kita daftarkan dia ke Universitas Terbuka. Barangkali itu harapan saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai di SMA Negeri 1 Bacan. Kita cukupkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya di SMA yang lainnya.
Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!